Seringkali di dalam kehidupan kita mengalami permasalahan demi permasalahan yang membuat langkah-langkah hidup kita terasa berat. Tidak jarang kita harus jeda sesaat untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi agar kita dapat melihat lebih jelas sebelum beranjak melangkah kembali. Selamat mendengarkan Jeda Langkah Podcast. Halo, apa kabar nih sahabat JL? Selamat bergabung di episode perdana dari Jeda Langkah Podcast. Bersama saya, Setiawan. Dan saya Gugus. Di episode perdana ini, episode pertama, Jeda Langkah akan membahas soal sesuatu yang sebenarnya kita sama-sama suka, yaitu film. Betul, Mas Gugus. Selain juga makan ya. Nah, tentunya kita juga suka makan. Tapi kita juga suka mereview film. Kita sendiri kenal dan dipertemukan karena kita sama-sama suka bikin podcast film. Ya, betul. Gimana nih? Maka dari itu, kita menggabungkan antara film dan makan. Judul pertama kita adalah film terhadap makanan jiwa. Berarti masuk ya, suka makan dan suka film. Betul. Bisa masuk juga. Apalagi nontonnya itu sambil makan. Wah, masuk deh. Tapi ini kita nih mungkin nih mau masuk nih sebenarnya itu apa sih istilahnya pengaruh film itu kepada diri kita dan mengapa nih kita menyukai film? Bukan begitu, Mas Gugus? Iya, Mas Tiawan. Jadi kita itu penasaran, kira-kira film itu tuh ada dampak apa pada jiwa kita? Kemudian kira-kira tuh genre film apa yang benar-benar mempengaruhi kita terhadap kondisi psikologis tertentu kita? Atau mungkin ada nggak sih film-film yang membuat kita tuh termotivasi dalam hidup? Serunya topik ini tuh jadi gue pernah ingat ya salah satu film Indonesia, contohnya aja 5 cm lah ya. Sekelompok orang yang melakukan pendakian ke gunung dan setelah film itu tayang, seakan-akan tuh jadi membuat orang itu termotivasi untuk mendaki gunung gitu. Jadi yang mungkin orang itu tadinya tuh tidak hobi naik gunung, tapi tuh ada keinginan untuk naik gunung setelah nonton film 5 cm. Betul. Selain motivasi juga banyak hal juga sih secara emosional juga ternyata itu juga pengaruh juga kali Mas Gugus ya. Nah iya Mas Tiawan, jadi secara emosi juga tergugah gitu. Contohnya mungkin orang nggak hobi naik gunung, tapi setelah nonton film 5 cm tuh mungkin secara emosi tuh dia jadi tergugah untuk pengen banget tuh naik gunung gitu. Nah di sini gue juga membaca sih ternyata memang ada penelitiannya ya. Nah ini saya sendiri nih membaca nih di jurnal Teknodik dari Kemdikbud Go.id. Jadi kalian sendiri juga bisa meneliti bareng-bareng ya. Jadi salah satu judulnya itu adalah dampak film televisi terhadap perilaku siswa. Jadi hasilnya itu bahwa menonton televisi dalam hari-hari sekolah dapat mengganggu belajar siswa gitu. Alasannya diantaranya adalah karena anak jadi lupa belajar jika acaranya menarik, konsentrasi belajar siswa tidak fokus, dan acaranya tidak sesuai dengan mata pelajaran. Tapi di sisi lain dampak negatif tersebut sebenarnya penelitian ini berlanjut gitu. Penelitian ini berlanjut bahwa ternyata beda genre film bisa beda dampak. Contohnya genre film keagamaan ternyata di sisi lain bisa memberikan dampak positif. Positifnya seperti apa nanti bisa dicek di PDF, mungkin ada keterangan lebih lanjut ya. Terus contoh kedua, film kartun berdampak positif juga. Terus yang ketiga, film komedi bisa berdampak positif juga terhadap siswa. Film drama bisa berdampak positif, tapi film horor atau film setan justru bisa berdampak negatif terhadap perilaku siswa. Sebenarnya sih kalau kita bisa lihat bahwa semua film itu pasti ada dampak positif atau dampak negatif nih Mas Gugus. Misalnya tadi itu melalui riset itu kita ambil film horor nih karena tadi Mas Gugus bilang film horor. Ternyata ya menurut penelitian ini bahwa film horor ini ada juga loh dampak positifnya.
Misalkan apa nih? Ternyata yang pertama anak itu menjadi pemberani. Terus habis itu anak itu contoh terhadap khayalan. Terus malah membuatkan hal itu menjadi hiburan gitu. Terus habis itu rasa takutnya juga menjadi biasa karena sering ditakuti, jadi istilahnya lama-lama orang itu menjadi tidak takut. Nah, walaupun beberapa dampak negatifnya tadi itu tuh mungkin bisa aja mengganggu secara rohani daripada si anak, atau istilahnya sering menakut-nakuti adiknya. Terus abis itu bisa bilang itu anak itu suka berhayal dan lain-lain. Terus juga itu ada juga loh Mas Gugus, yang lucu ini adalah ternyata film komedi pun itu bisa, kita pikirnya film komedi itu selalu dampak positif ya. Ternyata di sini juga bisa dampak negatif juga loh Mas Gugus. Ya memang jadi ya contohnya kayak kartun Looney Tunes atau mungkin kartun Tom and Jerry gitu ya, yang pukul-pukulan itu bisa jadi memberikan dampak negatif karena banyak kan hewan-hewan saling pukul-pukulan gitu ya. Maka dari itu sih penelitian yang saya baca di Mendikbud itu nanti bisa dibaca lebih detail lagi di PDF-nya, karena maksud dan tujuannya saya belum baca, saya hanya baca abstraknya aja. Tapi yang dapat kita ambil bahwa penelitian itu bahwa ada hubungan antara film terhadap perilaku atau mungkin perasaan seseorang gitu. Betul. Nah, kalau dari Mas Gugus sendiri nih, kalau dari secara pengalaman ya, dalam arti misalkan pernah nggak ngerasain maksudnya dampak positif, negatif dalam arti yang dari menonton suatu film nih, misalkan film komedi atau film horor atau atau kita ngomongin tadi itu deh film horor deh. Nah, sebenarnya ini kenapa sih nih beberapa orang itu suka nonton film horor? Kalau Mas Gugus suka film horor nggak? Kalau film horor sih saya sendiri sebenarnya disebut suka juga nggak suka-suka banget sih, karena di sisi lain memang mengerikan ya, apalagi kalau kita bicara soal jump scare. Walaupun kalau secara kesenian sih menarik gitu, contohnya Hereditary dengan atmosfernya pingin banget tuh gue tonton gitu, pingin banget saya tonton terus. Kira-kira tuh di dalamnya tuh ada formula apa sih yang membuat ada kengerian tanpa jump scare. Tapi kalau yang bikin saya sebel terhadap film horor tuh sebenarnya memang jump scare-nya sih yang buat kadang-kadang tuh bikin terngiang-ngiang, bukan karena visualnya tapi malah lebih ke kekagetan suaranya, itu sebenarnya yang malah bikin ke bawah mimpi, itu yang bikin sebel. Tapi saya rasa sih dampak dari nonton film horor itu juga seakan-akan tuh menantang juga tuh, jadi kayak seakan-akan kita tuh mencari sebuah tantangan yang kita hindari, tapi kita malah melawan gitu, melawan dengan bukannya kita pergi, tapi kita malah mendekati dan menonton, bahkan menikmati dari ketakutan itu. Jadi ya kayak makan sambal aja gitu. Dan ya jujur nih, saya ini kan dulu itu benar-benar menjauhi film horor sih, karena jujur aja ya saya nggak suka ditakut-takuti. Tapi entah kenapa ada di satu poin itu kok rasanya saya perlu ditakut-takuti dengan film horor. Jadi istilahnya malah saya mencari gitu. Dan itu kan lucunya seperti itu sih Mas. Jadi istilahnya kayak ada satu rasa lapar nih. Kayak kita nih misalkan, aduh kok kita merasa bosan ya. Kita kayak perlu sesuatu yang menegangkan nih. Misalkan tadi itu nonton film action atau film horor. Jadi istilahnya kita terpacu tuh, istilahnya adrenalinnya dan lain-lain tuh. Apalagi kan kalau film horor, terutama kan kita kan dikasih jump scare segala macam ya. Jadi dapet belum lagi ke musiknya itu terlalu mengayat gitu. Tapi di satu sisi ini kadang-kadang itu pas kita lagi pengen, aduh kok kayaknya pengen melo-melo nih. Jadi akhirnya kita itu memilih film drama yang mungkin tear-jerking kali ya kita bilang ya. Misalnya yang menguras air mata tuh, biasanya itu drakor-drakor lah. Apalagi drakor-drakor yang tahun 2000-an itu tuh yang pasti tokoh utamanya mati tuh. Nah itu kan entah kenapa itu ya dicari tuh. Mungkin itu ada rasa lapar untuk merasa empati atau merasa simpati terhadap karakter tersebut tuh. Nah, di satu sisi jiwa kita kadang-kadang misalnya pas satu, aduh kayak gue butuh yang istilahnya yang ketawa-ketawa nih, ceria nih. Nah, itu rasa lapar jiwanya istilahnya akan hal yang ceria itu justru mencari film-film komedi. Nah, itu sih kalau yang menurut pengalaman gue pribadi sih seperti itu sih. Jadi istilahnya kenapa judul dari podcast ini adalah film sebagai makanan jiwa kita. Nah,
Kalau Mas Gugus pernah ngalamin kayak gitu gak Mas Gugus? Nah, kalau ngomongin dampak terhadap perasaan sih, sebenarnya gua sendiri suka banget nonton film action ya, karena seru gitu kan. Tapi contohnya ada beberapa film heartwarming yang benar-benar ngebuat gua tuh kepikiran sampai sekarang gitu. Dan bahkan tuh seakan-akan tuh kalau ngeliat karakternya tuh jadi terinternalisasi di tubuh gua sendiri gitu. Ambil contoh misalkan Manchester by the Sea, sampai hari ini tuh gua ngerasa tuh film bagus banget gitu, dan gua nggak tahu kenapa, karena padahal tuh filmnya slice of life aja, tapi karena di film itu ada muatan kehilangan terhadap pasangan tuh, jadi kayaknya tuh gue lebih kayak bukakan mata gitu. Gue harus lebih lebih istilahnya lebih baik lah dengan pasangan gue gitu, karena diperlihatkan betapa nggak enaknya kalau kehilangan pasangan gitu kan. Diperlihatkan juga sosok utamanya tuh jadi kayak semacam depres lah tentang suatu peristiwa yang tidak menyenangkan gitu. Kalau bicara soal kehilangan juga ada juga film The Fountain gitu, yang sampai sekarang tuh mungkin semacam eh, kayak heartwarming dari filmnya itu tuh masih nyantol aja di dalam pikiran atau mungkin di hati gua kali ya. Jadi bagaimana rasa kehilangan terhadap pasangan tuh bener-bener gue merasa kalau aduh, kalau itu terjadi sama gue tuh gimana gitu. Kesimpulannya bahwa ketika gue nonton film heartwarming itu seakan-akan tuh gue belajar gitu, dan seakan-akan tuh kayak film itu membantu gue untuk membukakan hati gue untuk lebih berempati terhadap diri gue sendiri kepada orang lain gitu. Misalkan yang paling dekat ya Kak, terhadap pasangan gue gitu. Betul betul. Nah, kayak gitu kan, dalam arti gini. Kadang-kadang itu kita menonton film ini sesuai dengan orang-orang bilang itu kepribadian kita, istilahnya oh ini pribadinya ini adalah istilahnya yang suka istilahnya yang heartwarming, istilahnya ini orang ini mungkin istilahnya merupakan orang yang hangat, jadi istilahnya dia malah cenderung menonton yang seperti itu. Atau oh nih orang ini tipe sanguin nih, saya yang girang-girang nih, biasanya itu Gica pasti nih sukanya film komedi nih, istilahnya seperti itu kali ya. Atau ini tipe kolerik nih sukanya pasti yang apa yang dar istilahnya seperti itu. Pasti orang tipe kolerik ini nggak suka yang istilahnya kadang-kadang itu sering dicap itu nggak suka film drama, itu kan orang yang buat melankolis nih, kadang-kadang suka dicap gitu ya. Padahal itu belum tentu sih. Karena ya tadi itu mungkin ya di satu sisi sesuai dengan kepribadian mungkin secara garis besar akan cenderung menyukai hal itu, tapi balik lagi di saat itu dia membutuhkan apa nih, mungkin aja tadi itu aduh kok kayak hidup gue kok kerjaan gue istilahnya keluarga atau istilahnya hubungan dengan pacar istilahnya lagi mumet lah istilahnya. Ya udahlah kita mendingan nonton film komedi aja dah, menceriakan. Tapi ternyata ada juga nih Mas Gugus nih, istilahnya dikala hidup kita mumet, kita malah mencari film yang lebih sedih lagi. Kenapa? Karena kita dengan kita melihat karakter itu menjadi lebih tanda kutip lebih menderita dari kita malah merasa lebih istilahnya lebih terangkat atau merasa oh ternyata hidup gue lebih baik nih. Nah, setuju gak Mas Gugus? Nah, terkait statement itu sih setuju banget sih, karena ya kan dengan kita nonton film sedih tuh, karena dibalik sebuah film sedih itu kan sebenarnya ada motivasi di dalamnya gitu. Jadi seperti itu. Maksudnya biasanya kalau film-film heartwarming itu ada kayak semacam makna ya. Seakan-akan tuh kita ngeliat sebuah kebermaknaan di dalam sebuah peristiwa yang sedih yang dilihat orang lain gitu. Kadang kita itu nggak sadar kalau diri kita itu juga bermakna, kehidupan sedih kita itu juga bermakna. Tapi dengan kita nonton orang lain, kita kayak ngeliat oh ternyata di film itu dari kesedihan itu ada maknanya. Nah disitulah tuh jadi pelajaran buat diri kita sendiri. Jadi dia nih kan mengingat kan kita juga ada yang namanya rasa empati kan, dan rasa empati itu kan memang harus diajarin juga gitu, dengan kita melihat kehidupan orang lain, kesulitan orang lain, kesulitan yang ada di film itu terhadap orang lain. Itu tuh kayak kita itu jadi kayak tergali gitu rasa empati kita gitu, karena pasti di sebanyak film pasti ada sisi-sisi yang membuat kita tuh lebih empati gitu ya. Atau enggak misalkan jangankan film ya, kita ngelihat orang di jalan gitu, misalkan kayak ada orang minta-minta aja kan, yang tadinya kita biasa aja kita juga jadi berempati juga kan, dan bisa jadi kejadian kita lihat orang di jalan itu
terinternalisasi. Jadi kita itu jadi ikut jadi orang yang wah harusnya gue lebih baik lagi kan gitu. Nah dari tadi gue ngomong heartwarming nih, kira-kira Mas Setiawan sendiri tuh ada nggak sih kejadian yang membuat Mas Setiawan itu jadi lebih jiwanya tuh teronta-ronta gitu gara-gara nonton film? Istilah meronta-ronta gimana nih? Dalam arti meronta-ronta jadi istilah saya mau keluar dari bioskop ini nggak tahan atau aduh jadi istilah meronta-ronta, aduh bener juga nih gini, atau gimana nih masih istilah meronta-rontanya apa nih supaya nggak salah tangkap? Jadi maksudnya tuh jadi lebih kerasa sedih gitu ya, lebih kerasa berempati sama orang lain ya. Jadi ada kayak abis nonton film tuh rasanya tuh ingin meneteskan air mata gitu. Kalau saya sih termasuk orang yang perasa ya, dalam arti ya, terutama kalau kita bisa tahu ini Korea Selatan itu sangat pintar istilahnya, tear-jerking lah istilahnya, dalam arti awalnya komedi akhirnya itu tiba-tiba di ujungnya itu dibanting, nangis darah lah istilahnya, nangis gitu. Bisa sih dalam arti, dan itu memang benar kata Mas, itu benar-benar dalam arti setelah kita menonton kita istilahnya bisa menambah istilahnya sedikit ataupun banyak itu empati kita terhadap istilahnya karakter ataupun orang-orang yang di dunia nyata itu mirip seperti karakter tersebut. Baik itu di seluruh film sih, mau drama Korea kayak film Indonesia pun banyak juga yang bagus, ataupun film Amerika Hollywood seperti itu sih. Ataupun film India juga bagus-bagus tuh seperti itu. Jadi misalkan kalau Mas Gus tanya apakah pernah, pasti pernah dong. Oh, berarti kesimpulannya adalah bahwa kita berdua nih, saya sama Mas Setiawan itu setelah nonton film tuh ada tuh istilahnya tuh perubahan dari jiwa kita gitu. Jadi ada jiwa yang berubah gitu setelah nonton film tertentu gitu. Betul. Jangankan film drama, Mas Gugus waktu kecil ataupun sekarang nih, saya habis nonton superhero apa Rambo, keluar dari bioskop badannya langsung berubah tegap gak? Ini secara tidak langsung kayak gitu ya. Jadi itu begitu besarnya sebuah film audio visual itu mempengaruhi jiwa kita, dari itu mau optimis baik itu atau yang tadi itu ke arah negatif yang kita takutkan kan, yang kita takutkan itu ke arah negatif. Misalkan film misalnya yang sangat depresif nih, tiba-tiba penontonnya itu tidak siap menonton itu, bisa mungkin moodnya itu bisa down dalam beberapa hari. Atau ada beberapa film yang mengenai kekerasan, untuk mereka yang mungkin secara istilahnya psikologis itu kurang matang, bisa malah mengikuti dalam arti perlakuan atau perilaku daripada para penjahat yang ada di film itu. Misalkan tiba-tiba melakukan penusukan di kereta atau melakukan penembakan di bioskop, ataupun di sekolah-sekolah karena tanda kutip terinspirasi oleh film-film yang mereka sudah tonton. Nah, jadi ini benar-benar dalam arti mungkin bisa bilang itu ibarat pisau itu siapa yang memegang. Jadi saya dikala kita menonton itu siapa yang menerima, dalam arti kecuali kalau film itu memang ditujukan untuk misalnya untuk menjuruskan atau menjerumuskan penonton itu untuk melakukan hal itu sih kalau menurut saya sih Mas Gugus. Jadi kan Mas Setiawan sendiri sempat menyinggung ya bahwa ternyata tuh film itu bisa memberikan dampak buruk juga. Contohnya ya kayak sosok Joker yang membuat orang itu jadi nusuk orang lain gitu. Ya jadi gara-gara Mas Tian nyebut itu saya jadi teringat ya, memang ada kejadian yang menyedihkan. Salah satunya itu di era Jokernya Todd Phillips ya, yang Jokins itu, bahwa ada di Jepang itu orang membunuh bahkan si sosok orang berusia 24 tahun ya kalau nggak salah, itu di kereta api. Itu terinspirasi dari Jokernya Todd Phillips. Dia bahkan ingin mencoba melakukan pembunuhan sampai belasan orang dilarikan ke rumah sakit gitu di Jepang. Bahkan katanya tuh kereta apinya tuh pengen dibakar gitu sama si sosok itu. Di sisi lain waktu itu ada tuh di premiere filmnya The Dark Knight Rises ya. Jadi terinspirasi oleh Jokernya Heath Ledger-nya Christopher Nolan, eranya The Dark Knight waktu itu.
Itu bahkan premiernya film Batman itu sendiri itu ada sosok yang dia tuh terinspirasi dari Joker, kemudian dia melakukan penembakan itu kalau nggak salah di Denver, Colorado, Amerika Serikat gitu ya. Nah itu menurut Mas Tiawan itu sebenarnya tuh orang itu tuh pure pure gara-gara film Joker itu ngebuat orang itu jadi berbuat jahat atau gimana? Maksudnya gue pengen tahu secara kita sebagai orang awam aja ya. Kalau menurut saya sih ya, ibarat kata nih, kemungkinan besar itu tadi itu mungkin secara mentally atau istilahnya secara psikologis itu kurang matang atau istilahnya mungkin ada kecenderungan ke arah yang negatif seperti itu. Jadi ibaratnya gini loh. Saya ini kan termasuk angkatan tua lah ya dalam arti ya. Dan waktu itu film-film Hong Kong atau Mandarin istilahnya zaman dulu ataupun zaman saya itu kelihatannya sadis walaupun dari boneka istilahnya orang bisa terbelah, istilahnya orang bisa meledak walaupun istilahnya yang diledakkan adalah boneka, ngerti gak? Tapi sebagai anak-anak yang menonton yang menganggap itu kan beneran kan? Kita memposisikan di kala waktu itu saya kecil tuh nonton kayak gitu tuh, bayangin tuh. Tapi ternyata ya saya tidak melakukan hal itu. Atau mungkin saya nonton film misalkan film gore istilahnya kayak misalkan Saw ataupun Hostel mungkin ataupun Cannibal Holocaust misalkan kayak gitu-gitu. Tapi saya ini nggak terbersit untuk melakukan hal itu. Sedangkan kalau kita ambil kata ini film Saw nih, tapi yang nonton itu nggak ada kepikiran apa-apa. Sedangkan yang nonton film Joker kok bisa kepikiran nih, ngerti gak? Kan itu kan jadi kan tergantung, menurut saya sih tergantung penerimaan daripada orang tersebut. Sama aja, misalkan dalam arti kita menonton Tom and Jerry istilahnya atau Smackdown. Yeah. Nah, ada beberapa orang itu waktu itu sempat dilarang karena dicontoh, misalnya temannya dipukulin segala macam atau istilahnya mencontoh. Ada juga yang menonton itu, banyak juga yang menonton ya hanya menonton sebagai hiburan, paling-paling terinspirasi badannya jalannya ditegap-tegapin, terus habis itu matanya mungkin kayak The Rock ataupun gaya-gayanya kayak Triple H segala macam. Nah, itu kan kayaknya kan dari konsepnya itu bisa kita simpulkan itu mungkin receiver-nya itu ya orang tersebut itu apakah siap apa tidak sih, seperti itu sih. Itu menurut saya sih, itu pun kita kan ngomong kekerasan nih, tapi yang tadi saya bilang itu bahkan kalau ada beberapa orang itu mungkin kalau nontonnya film drama terus bisa moodnya itu jadi down. Nah itu kan berbeda tuh, seperti itu. Apakah kemudian seakan-akan tuh film itu selalu jadi kambing hitam, dan sebenarnya apakah film itu tuh selalu salah? Kalau dibilang selalu salah film, tidak salah. Tapi kalau apakah dia bohong apa enggak, mungkin aja dia benar. Dalam arti itu dia benar-benar terinspirasi dari film tersebut untuk melakukan hal tersebut. Karena dia menerimanya itu, wah ini benar-benar inspired nih bagi gue nih. Beda misalkan kalau misalkan kita nonton nih yang menginspirasi, mungkin bagi saya pribadi mungkin The Pursuit of Happiness. Wah ini bagi saya ini menginspirasi nih, dalam arti kan ini film menginspirasi di mana kita harus tetap bekerja keras dan lain-lain. Nah kalau dia itu kan sebagai Joker. Nah, kalau kita sebagai penonton awam, kita menonton Joker, saya malah merasa simpati terhadap sosok Joker tersebut, dalam arti dan saya nggak berharap saya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Joker, seperti itu. Jadi menurut saya sih bukan kesalahan dari filmnya sih, tapi dalam arti mungkin dari dia menerima dan dia menerjemahkan ke dalam dirinya dia ini, istilahnya seolah-olah ini dia ini terinspirasi, itu sih. Jadi kalau dibilang apakah dia istilahnya bohong bahwa soal dia terinspirasi, mungkin dia benar sih, mungkin bagi dia nih dia benar terinspirasi, tapi ya tadi itu balik lagi kan, yaitu hal yang salah terinspirasinya di hal yang salah. Berarti memang ada beberapa persen pengaruhnya film terhadap perilaku orang ya, tapi
walaupun ada pengaruhnya, tapi memang kita nih sebagai orang normal nih harus memiliki kontrol diri terhadap apa yang kita tonton gitu ya. Betul. Sebenarnya kita ada alarm sendiri sih, Mas. Nggak usah hanya nggak usah hanya film yang sadis-sadis. Kadang-kadang ini kalau saya pribadi ini kalau nontonin film apa yang sedih-sedih terus, ada satu saat itu kayaknya ada alarm tubuh ini kayak enough deh. Kayak nggak perlu nonton film sedih dulu deh. Atau misalnya kalau kita nontonin film yang terlalu ketawa-ketawa terus, tapi satu saat itu pasti secara nggak sadar itu alarm tubuh kita tanda kutip mungkin kita pikir ini, oh mungkin kita bosen nih soal komedi nih, tapi mungkin ya kalau bagi saya nih, kalau saya sih percaya terhadap keseimbangan ya dalam arti ya. Jadi istilahnya kalau kita dikasih ketawa terus, itu pasti ada saatnya kok kayak kekurangan rasa sedih ya di tubuh kita nih. Jadi coba sesekali gue mau nonton film sedih lah. Itu secara nggak sadar sih Mas. Atau misalnya nonton film horor terus, aduh kok bosan juga ya nonton drama atau nonton komedi terus, aduh kok kayaknya ada keinginan yang mendorong untuk menonton film berbeda. Nah itu menurut saya sih karena sama aja kayak misalkan kita nih makanin ayam goreng terus enak tapi suatu saat itu aduh kok kayaknya ini enakan juga apa mungkin ikan atau ayam rebus. Nah mungkin kan kayak gitu tuh. Seperti itu. Jadi jiwa kita sebenarnya itu punya alarm tersendiri sih Mas, kalau menurut saya sih seperti itu. Ini gue baca di salah satu penelitian ya, jadi singkat kata sih bahwa ini Snyder dan Gengstedt dalam Gufron dan Risnawita 2011 dia mengatakan bahwa memang adanya kontrol diri itu sebenarnya ada hubungan antara pribadi dengan lingkungan masyarakat. Jadi seharusnya ketika kita nonton dan kita mendapatkan rangsangan, apakah itu sesuatu yang kejam sekalipun atau mungkin yang sangat gelap sekalipun, kita tuh harus tahu gitu apakah perilaku yang serupa di film itu sangat berbahaya atau enggak kalau kita lakukan di masyarakat, di kehidupan nyata gitu. Maka dari itu kita harusnya punya kecerdasan untuk mengontrol diri. Nah ini tambahannya Calhoun dan Akokela itu juga menyebutkan bahwa kontrol diri itu sebagai pengaturan bahwa kita itu adanya sebuah proses gitu. Jadi adanya satu proses yang mengontrol fisik dan psikologis termasuk perilaku seseorang. Jadi memang kontrol diri itu perlu ada. Nggak berarti ketika kita nonton kita itu nggak ada semacam istilahnya kalau makan tuh kita juga harus dikunyah kan, nggak mungkin langsung ditelan gitu. Jadi harus ada yang namanya kontrol diri karena ya kita kan juga hidup di masyarakat gitu. Nah ini ada teori tambahan lagi bahwa ini Harlock ya, teorinya Harlock di dalam buku yang sama nih, bahwa kontrol diri juga ada hubungannya dengan pengandalian emosi nih. Jadi ya ketika kita nonton film ya kita juga perlu kontrol diri dan kita perlu pengendalian emosi. Kenapa? Karena dengan kita mengontrol diri, Harlock ini menyebutkan ada 3 kriteria emosi. Yang pertama, dengan mengontrol diri kita bisa diterima secara sosial. Yang kedua, seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan dan sesuai dengan harapan manusia. Dan yang ketiga, dapat menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya dan memutuskan cara reaksi terhadap situasi tersebut. Jadi kita harus punya kontrol diri, karena dengan kontrol diri kita menunjukkan bahwa kita punya kecerdasan emosi. Kenapa kita harus punya kecerdasan emosi? Ya karena kita sebagai individu itu berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Maka dari itu kita harus kritis. Sekalipun kita nonton film yang dark, jangan berarti kita itu nggak kritis, gitu, salah gitu ya. Dan kita bilang kita terinspirasi ya, kita harus tanya sama diri kita dulu gitu, atau enggak kita harus tahu kalau kita nonton Joker apa pantas si sosok Joker ini menjadi istilahnya tuh role model kita gitu. Oke, merujuk ke next topic ya, kita sempat searching juga di Google, di internet mengenai bagaimana film itu mempengaruhi dengan makanan jiwa juga. Nah ini Mas Tiawan nih mungkin ada teori-teori nih mengenai
film kaitannya terhadap makanan jiwa. Oke, oke. Nah, ini kita nih kalau misalkan nih ada beberapa teori nih, misalkan apa sih yang paling kita gampang ini mengenai film horor lah, karena film horor itu kan paling orang-orang itu kontroversi lah. Ini ngapain lo nonton film horor gitu kan? Bener kan? Nah, ternyata itu ini nih beberapa alasan orang mencari film horor ini adalah yang pertama itu kan untuk mengatasi rasa bosan mereka nih. Dalam arti ya. Terus selain itu juga ternyata itu film horor itu sebagai pelarian bahwa supaya di pikiran kita ini berpikir bahwa hal yang buruk itu hanya terjadi di film aja nih. Jadi istilahnya bukan di dunia nyata dalam arti karena kita hanya istilahnya dimasuki ini film di film seperti ini di film seperti ini dan istilahnya jadi kita di set pikiran kita tenang kalau gitu nih di dunia nyata ini gak seseram di istilahnya di film itu sendiri. Terus selain itu juga ini ternyata dengan menonton film horor ini ada satu hormon adrenalin ya. Dalam arti ini yang membuat kita merasa bergairah ataupun merasa senang. Bahkan ini bukan hanya film horor aja. Ada olahraga ekstrim kan yang dibilang adrenalin junkie ya. Ya Mas ya. Dan itu karena memang dengan adrenalin itu dihasilkan itu malah membuat kita lebih ada energi dan mood booster nih. Nah, jadi istilahnya kalau ngomong mood booster itu kadang-kadang itu bukan hanya dari film-film yang lucu, film-film yang ceria, tapi ada beberapa orang itu mendapatkan mood boosternya itu malah dari film horor nih, karena adrenalin ini terpacu. Seperti itu, Mas. Terus selain adrenalin ini ada juga hormon kayak endorfin, terus dopamin, serotonin, oksitosin. Nah, itu juga akhirnya itu membuat tadi itu tuh ada tanda kutip kenikmatan tersendiri menonton film horor walaupun dalam arti tutup mata, tutup telinga, tapi setelah itu tuh kayaknya itu kok kayak ada rasa nggak kapok, malah rasa aduh nonton apa lagi nih. Nah, itu Mas. Jadi seperti itu. Lucunya sih seperti itu sih Mas. Nah, terus abis itu ternyata kalau kita nonton film horor nih, kan pasti kan kita dak-dikdukan ya Mas ya. Terus kadang-kadang itu kita ketakutan jadi nafas kita ya agak cepet gitu. Terus habis itu kayaknya seolah-olah ini aliran darah meningkat. Nah ternyata itu konon itu baik untuk vitalitas atau imunitas dari tubuh kita nih Mas. Karena dalam arti tadi itu semuanya jantung kita dipacu, kecuali kalau lemah jantung nih jangan ya. Kadang-kadang kan malah kaget malah jadi istilahnya malah ketakutan, malah pingsan nanti Mas. Nah, terus di sini nih lucunya nih dari Universitas Westminster di London menemukan bahwa orang yang menonton film horor selama 90 menit itu bisa membakar kalori sebanyak 180 kalori nih Mas. Dan itu lebih apa? Kenapa? Jadi setara kita berolahraga. Betul. Jadi istilahnya karena tadi itu mungkin kan tadi itu jantungnya debar-debar, terus habis itu pembuluh darahnya dari peningkatan dari aliran darah, pembuluh darahnya menyempit. Jadi istilahnya kan pembuluh darah pusatnya juga jadi melebar. Nah, itu kan jadi istilahnya jadi seperti kita olahraga, bener Mas. Bahkan kan olahraga juga yang tadi saya bilang itu olahraga ekstrim pun ya adrenalinnya meningkat ya kurang lebih sama kali ya. Seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir itu juga ya tadi saya bilang itu sebenarnya itu menonton film horor itu ya membantu mengatasi rasa takut yang sebenarnya. Seperti itu sih. Karena dalam arti kadang-kadang itu terapi yang terbaik adalah menghadapi dengan hal yang sama. Misalkan kalau kita takut nih, kita takut terhadap kita orang penakut, ya mungkin ya salah satunya adalah kita banyakin nonton film horor. Nah, ini yang terjadi di saya juga. Dulu itu saya paling menjauhi film horor. Tapi ternyata ini sekarang ini ya udah cukup mencari-cari film horor juga sih, seperti itu sih. Walaupun masih merem-merem, tutup kuping sih. Mungkin tutup kuping kali ya, bukan merem ya, karena lebih kebanyakan musiknya kali yang serem ya. Seperti itu sih Mas. Kalau itu yang positifnya. Tapi ya tadi itu balik lagi tergantung dari
kitanya ya tadi itu jangan ini nih untuk olahraga jantung, tapi kalau untuk yang tadi itu saya bilang itu kalau jantungnya lagi istilahnya lagi emang mempunyai kelemahan jantung ya jangan juga dikaget-kagetin Mas. Seperti itu salah satu yang dari apa yang horor sih, karena horor ini kan bilang horor itu film yang paling istilahnya ngapain gak ada guna segala macam sih, ternyata berguna juga, lucu tadi yang saya bilang itu. Dan tadi itu secara sadar nggak sadar manusia itu tadi itu mempunyai kebutuhan atau rasa lapar tersendiri Mas. Rasa lapar untuk ketawa dengan komedi, rasa lapar untuk kita takut-takuti ya dengan horor, rasa lapar untuk istilahnya perasaan empati itu dengan film-film drama yang istilahnya yang sedih-sedih ataupun yang slice of life. Terus rasa lapar untuk istilahnya mungkin menjadi seorang yang gagah ya dengan film-film action. Kita melihat dengan hanya melihat superhero aja atau melihat karakter-karakter kayak pahlawan, John Wick misalnya, ataupun Rambo ataupun apapun itu, kita nggak mungkin ngelakuin itu. Mungkin ada beberapa orang mungkin ya, tapi kita nih sebagai penonton awam nggak mungkin melakukan itu. Tapi seolah-olah ini dengan melihat itu kayak rasa heroik kita, rasa tanda kutip rasa perkasanya itu seolah-olah itu transfer ke kita walaupun hanya sesaat, seperti itu sih. Dan itu mencukupi rasa lapar saat itu sih Mas, menurut saya sih seperti itu sih. Benar-benar ya, berarti kita sudah dengar dari banyak penelitian ya, dari ada yang Jepang, ada yang Inggris gitu. Jadi kesimpulannya memang film itu benar-benar berdampak pada jiwa kita ya. Bisa baik itu positif ataupun negatif pasti bisa. Tapi tergantung receivernya aja. Kecuali setiap hari dikasih nonton gore terus, nah itu kan mungkin saya nggak tahu deh. Ya, otomatis kan tanda kutip kan ya kecuci juga. Walaupun ada beberapa yang membantah, wah enggak, gue ini penyuka film gore tapi gue normal kok. Nah mungkin mereka itu pas ditanya kenapa suka melihat film gore, apakah suka melihat orang dipotong-potong? Enggak sih loh, terus kenapa? Gue pengen lihat aja efeknya gimana, maksudnya bukan efek terhadap psikologi sih, tapi dia melihat itu cara buatnya gimana sih. Menarik juga nih, dalam arti ternyata dari sudut itunya itu dia suka tuh. Wah ini keren juga nih, dalam arti cara ngebuatnya bagaimana. Nah kan berarti kan pola pikirnya nggak menganggap itu beneran, ngerti ya? Misalnya, ini bagus nih make up luka-lukanya gimana nih. Jadi dia kan istilahnya memperhatikan seperti itu. Jadi bukan dia menikmati, jadi lu menikmati orang yang potong-potong. Enggak menikmati. Tapi ya gue menikmati istilahnya kreativitas atau efek-efek dari pembuat filmnya itu, istilahnya gimana cara membuat luka itu, gimana cara membuat istilahnya practical efeknya itu seperti apa. Nah itu kan dari sini kan bisa kenapa orang menyukai itu. Ya setuju, bisa. Dan yang tadi gue bilang itu, gue pun nonton Saw itu ya istilahnya gue suka, dalam arti ya gue suka karena apa? Karena tadi itu gue melihat sisinya itu, wah ini jebakannya seperti apa sih, kok bisa pinter sih nih, kok bisa pembuat film kepikir nih ngebuat jebakan seperti itu. Kan kita kan mikirnya seperti itu. Kalau Mas Gugus nanya ke saya, jadi lu suka ngeliat orang disiksa ya? Enggak suka, bukan sukanya itunya seperti itu. Terus jadi sukanya apa? Ya tadi itu, kok bisa kepikiran sih ngebuat alat seperti itu, kok bisa kepikiran sih ngebuat saya practical effect atau special effect atau CGI seperti itu. Seperti itu sih. Tapi nanti ada kalanya itu, ada batas-batas tertentu, ada film yang bagi gue ini udah keterlaluan, nggak bakal gue tonton. Nah itu jadi memang pasti manusia itu diciptakan alarm nih sih. Nah sayang itu tadi itu alarmnya itu apakah istilahnya apakah dia itu ada tanda kutip kerusakan dari alarm tersebut sehingga persepsinya salah juga, kan mungkin kan bisa kan Mas yang tadi itu kan. Maka dari itu nih para sahabat JL, jadi kita ini harus bisa memilah gitu mana yang baik, mana yang buruk ketika kita nonton film gitu. Mana yang benar-benar setelah kita tonton
inspirasinya itu atau enggak stimulusnya itu bermanfaat untuk diri kita atau enggak bermanfaat untuk masyarakat orang lain, atau ya udah jadi tontonan aja. Kita bisa melihat dari berbagai sisi, nggak hanya dari maknanya aja, nggak hanya dari sisi kejadiannya aja. Kita juga bisa mempelajari tentang kreativitas atau mungkin tentang tadi praktikal efek gitu. Karena apapun itu ya kita harus punya yang namanya alarm diri. Maka dari itu, selain kita menikmati film, selain nonton film, dan setelah kita memasukkan keingatan kita terhadap film itu, kita juga harus mengasah alarm diri kita gitu. Karena kan kita juga akan menjadi manusia dewasa, dan manusia dewasa harus punya alarm diri dan kontrol diri. Betul. Ya tadi itu, bahkan film kartun pun, animasi pun, dalam arti ambil kata SpongeBob ataupun Tom and Jerry, itu bisa loh jadi negatif loh untuk orang yang menonton. Anak-anak jadi suka mukul, pakai apalah, suka kasar, suka teriak-teriak. Tapi ada anak-anak juga yang nonton cuman nonton. Ya, itu anak-anak loh. Jadi daya serap mereka dan daya mereka menginterpretasikannya pun berbeda. Ya walaupun yang pastinya itu kan kita kan nonton sesuai dengan umur. Jangan kasih anak kita nonton film Saw ya, jangan. Maksudnya ya. Nah, maka dari itu kan kalau kita nonton film tuh kan ada yang namanya guideline, film itu cocoknya untuk usia mana, semua umur, atau bimbingan orang tua kan. Karena kan orang tua dan anak-anak tuh punya kematangan emosi yang berbeda-beda kan. Betul. Nah itu dia. Berarti ya menurut saya sih tetap aja sih, walaupun bagaimanapun itu guideline itu harus dipatuhi sih ya, dalam arti ya. Iya sepakat, itu kan sistem kontrol juga ya dari secara administratif. Mematuhi guideline itu kan sebenarnya salah satu bentuk pencegahan juga ya dari tindak efek yang enggak gitu. Betul, dan itu ya tadi itu lebih baik mencegah, dalam arti kan pada intinya itu adalah kita ini ya harus sadar nih bahwa misalnya di dalam jiwa kita ini pasti nih ada satu kebutuhan nih, kebutuhan rasa senang, kebutuhan rasa sedih, kebutuhan rasa rasa kengerian, rasa takut kita bilangnya, bukan kengerian ya. Dan itu memang lumrah. Bayangin aja orang yang setiap hari ketawa terus girang terus ya nggak bakal ada. Orang yang tiap hari ketakutan terus ya nggak sehat. Orang yang tiap hari itu nangis, drama terus ya itu kan nggak sehat. Jadi memang yang sehat adalah yang seimbang, dan itu kenapa tadi itu saya ulangin berulang-ulang itu, secara sadar pastilah kalian itu akan mencari atau haus atau lapar untuk menonton satu tontonan itu, karena ya itu untuk jiwa kalian. Misalkan kalian nih nonton nih, kok orang lain ketawa, saya nggak ketawa, ya mungkin itu kalian lagi nggak lapar terhadap komedinya, selain nggak nangkep komedinya ya dalam arti, tapi mungkin kalian lagi nggak terlalu gimana, ataupun kalian ketawa tapi kok yang ini kok kayaknya puas banget, tapi kok saya kok biasa aja ya mungkin ya tadi itu rasa laparnya itu loh terhadap tontonannya seperti itu. Atau kalian lagi butuh nih rasa takut nih, kalian pas nonton film horor itu takutnya takutnya bener-bener takut, tapi entah kenapa pas habis keluar itu kok kayaknya ada something yang memuaskan jiwa kita, entah kenapa. Nah itu dia tuh, itu yang istilahnya rasa jadi itu yang rasa lapar akan rasa takutnya itu terpuaskan seperti itu. Ya berarti ya memang film itu kan namanya bentuk hiburan gitu ya. Bentuk hiburan kan sebagai bentuk pelarian kita juga tuh dari rutinitas gitu, dari hal-hal yang kita itu bosen di kehidupan nyata. Jadi kita perlu sesuatu yang membuat kita itu terhibur gitu. Baiknya sih kita juga ngeliat bahwa ada sisi entertain sih di dalamnya gitu. Jadi juga jangan kemudian kita terinspirasi. Kalaupun terinspirasi ya memang salah satu dampak film itu kan memberikan motivasi positif dan negatif gitu ya. Paling enggak yang negatifnya dikurang-kurangin lah gitu. Jadi yang diambil positifnya aja gitu. Gue juga yakin pasti antara Mas Tiawan atau saya tuh juga ada tuh beberapa judul-judul film yang itu tuh menemani pengambilan keputusan kita tuh di next
hari gitu, yang ngebuat kita tuh jadi begini. Bisa jadi memang sih salah satunya tuh dari film apa yang kita tonton. Terlepas dari itu, pokoknya yang namanya film ya anggap aja lah itu juga ada sisi hiburannya. Jadi ya kita harus terhibur dengan film. Iya. Wah, seru banget nih kita nih ngomongin film nih dari berbagai istilahnya sudut pandang nih di episode kali ini nih. Yang pastinya ini kan istilahnya semoga nih bisa istilahnya menjadi inspirasi atau masukan-masukan bagi teman-teman yang mungkin nih, oh iya ya kenapa sih gue kok jadi penyuka film ini? Oh iya kenapa sih hari-hari ini gue lagi nyari-nyari film ini ya? Kok kemarin-kemarin gue nggak suka, sekarang kok jadi suka ya? Kok kemarin gue nggak suka film drama, sekarang kok jadi malah nyari-nyari film drama ya? Ya mungkin aja itu ya jiwa kita ya mungkin ya lagi lapar untuk sesuatu yang istilahnya yang manis-manis, yang istilahnya yang hangat-hangat, heartwarming, mungkin kan seperti itu ya Mas ya. Nah itu juga tuh, karena Mas Tiawan ngomong heartwarming jadi ya film juga membuat kita itu terasa empati kita gitu. Tapi ya sekali lagi film itu juga bermanfaat untuk hiburan dan juga memberikan informasi ya. Contohnya film-film biografi juga memberikan informasi sehingga kita jadi lebih terbuka. Oke, ini menarik banget nih Mas episode perdana kita nih. Nah, nanti nih pastinya nih di episode selanjutnya nih pasti banyak topik-topik lebih menarik lagi Mas ya. Topik-topik berbeda yang lebih menggugah pokoknya. Dan semoga ini bisa menjawab istilahnya kebutuhan daripada kita semua nih. Oke. Jadi saya rasa nih kita rasa nih episode kali ini udah cukup kali Mas ya. Cukup. Nah jadi nanti kita tunggu episode selanjutnya, tentunya topiknya berbeda nih Mas. Ya pokoknya ditunggu aja, nanti kita bisa ada judul-judul baru yang lebih seru, yang mengangkat tema yang ada di sekitar kita, permasalahan atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Bahkan nanti kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih kompeten dan kita ngobrol bareng di dalamnya. Ataupun nanti ada episode tertentu yang mungkin akan berupa monolog yang kita akan bercerita mengenai satu hal atau satu tema seperti itu. Oke, jadi ini keren nih Mas, keren. Semoga nih semoga para pecinta film di luar sana yang mendengarkan ini menjadi lebih lebih aware, lebih terbuka lagi. Oke, saya rasa sekian aja Mas ya. Ya, sekian dan terima kasih atas partner perdana kita nih Mas Tiawan. Pokoknya para sahabat JL dengar aja. Kalau ada yang belum mendengarkan podcast ini, ajak-ajak terus supaya kita itu makin seru lah topiknya yang diangkat dan kita bisa menghadirkan narasumber atau tema-tema yang jauh lebih menarik dari episode perdana ini. Amin. Oke, sekali lagi kami pamit. See you. Sampai jumpa lagi di Jeda Langkah.